identitas manusia terdiri dari dua, essence dan eksistensi. Nanti ada ayatnya, nanti ada contoh-contohnya. Apa artinya essence? Essence itu natur. Jadi manusia mempunyai natur, dan nanti setelah lahir manusia akan menghidupi kehidupannya untuk mengisi eksistensinya. Jadi identitas manusia terdiri dari essence, natur, di mana Allah menciptakan manusia itu. Kemudian setelah kita lahir, kita mengisi kehidupan kita yang disebut eksistensi. Nah, itulah kira-kira identitas manusia ada dua. Nah, di dalam pemikiran dunia ini ada satu pemikir namanya Jean-Paul Sartre. Dia itu mengatakan eksistens mendahului essence. Manusia tidak memiliki cetak biru yang bersifat bawaan. Tuhan tidak menciptakan manusia ada semacam cetak biru ya, atau blueprint. Jadi manusia lahir begitu saja. Oleh karena itu tidak ada tujuan manusia lahir. Jadi seperti kosong, tidak ada dosa, dan harus menciptakan makna hidup melalui pilihan-pilihan. Jadi eksistensi manusia yang mendahului esens natur manusia. Nah, itu menurut pandangan dunia ini. Tetapi apa yang disebut identitas manusia menurut Kristen? Nah, menurut Kristen, manusia sengaja dirancang dan diciptakan Allah menurut gambarnya. Itulah natur manusia. Itulah blueprint manusia, yaitu kita adalah gambar Allah yang dengan dirancang Allah dan dengan diciptakan oleh Allah menyerupai Allah. Itulah esens kita, natur kita. Kemudian tujuan dan nilai dan pedoman moral telah ditetapkan oleh Tuhan bahkan sebelum kita lahir untuk menjadikan eksistensi kita. Nah, nanti supaya ini definisi ini nanti diulang lagi ya. Kita ambil contoh dulu di dalam Alkitab ya. Di dalam Alkitab mengatakan begini, Yeremia 1 ayat 5 ya. Saya bacakan aja, tapi boleh dicatat ya. Yeremia 1 ayat 5. Jadi Tuhan bicara sama Nabi Yeremia begini, sebelum Tuhan membentuk engkau, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bayangkan ya, sebelum dibentuk ini Yeremia, Allah telah mengenal. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Jadi blueprintnya Yeremia sebelum lahir, dia sudah dikuduskan untuk menjadi nabi. Nah, jadi naturnya dia sudah dikuduskan, nanti setelah lahir dia akan diproyeksi menjadi nabi. Itulah eksistensi dia. Nah, sudah mulai ketangkap ya. Jadi selalu kita mulai dari esensi dulu, natur kita yang dirancang oleh Allah sebelum lahir. Baru ditentukan tujuan dan nilai manusia untuk menjadi eksistensi kita. Mazmur 139 ayat 16. Saya bacakan ya. Matamu, mata Tuhan, melihat selagi aku bakal anak. Jadi Daud bilang ya, mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Jadi sebelum lahir, mata Tuhan sudah lihat. Dan dalam kitabmu, dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Bayangkan, Daud sudah mengatakan
Sebelum dia menjadi bakal anak, mata Tuhan sudah melihat. Dan di dalam kitabnya Tuhan, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada sesuatu pun daripadanya. Sebelum segala sesuatu, hari-hari yang akan dibentuk Daud itu sudah ditulis dalam buku. Jadi ini yang disebut seorang arsitek. Sebelum rumah itu jadi, dia sudah rancang di dalam pikiran dia, dan secara manusia dia rancang di dalam sketsa gambar, kemudian nanti akan dibangun sesuai dengan rancangan itu. Nah, itulah rancangan itu adalah esens. Dan bangunan itu adalah eksistensi. Karena kecondongan manusia selalu yang dipusatkan eksistensi. Karena tidak diajarkan melupakan esensi kita. Sehingga misalnya Bruniko sudah 86 tahun, punya anak sekian, pernah kerja di sini, dari Manado jadi permesta, datang ke Jakarta kerja, pernah kerja di LAI, ya, Lembaga Alkitab kalau nggak salah. PGI. Kemudian ya, PGI. oh PGI. Nah, habis itu datang ke Amerika. Di Amerika pernah bekerja sampai sekarang 86 tahun. Itu eksistensi yang dibangun dari sejak lahir. Dan itu yang ditampilkan ke orang. Sehingga orang tahu, Bro Niko tinggal di sini, bekas dari Manado, itu eksistensi. Dan itu yang kita selalu tonjolkan, eksistensi kita. Padahal lupa esensi kita yang paling penting. Bob Buford, ya. Buford ini, kalau di Google bisa dilihat, ya. Dia seorang Amerika yang pionir dari cable TV, ya. Dan dia social entrepreneur. Kemudian dia penulis dan filantropis. Nah, dia ini mengatakan dia begitu sukses, keluarga itu begitu baik-baik semua, anak-anaknya begitu baik, begitu sukses. Tetapi apa yang dia bilang terakhir, bagaimana mungkin aku bisa begitu sukses, begitu beruntung, namun tetap merasa tidak puas hingga membuat frustrasi. Kenapa dia begitu sukses, begitu terkenal, tetapi kok ada sesuatu yang kosong di dalam diri dia? Karena yang dia tekankan itu eksistensi dia. Yang dia bentuk sejak lahir, dia sekolah, dia bekerja, itu eksistensi. Dan ternyata setelah dia berhasil semua, kok dia tidak merasa bahagia. Ada sesuatu yang kosong. Karena dia tidak membenahi apa yang disebut esensi, apa yang dibentuk Tuhan dari awal. Elvis Presley. Siapa yang nggak kenal dia? Begitu kaya, begitu digandrungi oleh wanita-wanita. Luar biasa. Dia hari ini di Amerika, dia makan siang, dia mau pergi makan malam di London, naik pesawat pribadi. Jadi dia capai semua dengan kesuksesan dia. Tetapi kenapa dia mati dengan tragis? Begitu juga Michael Jackson. Ya, luar biasa terkenalnya. Kayaknya luar biasa. Tapi kok sampai mati karena minum obat-obat. Nah, itu yang mereka bangun eksistensi. Tapi lupa esensi mereka. Roma 11 ayat 36. Nah, Roma 11 ayat 36 ini, jadi Roma 1 pasal 1 sampai dengan 11 itu merupakan doktrin, pengajaran dari Paulus.
Kemudian 12 sampai 14, 15 itu adalah teori prakteknya. Jadi selalu teori harus disertai dengan praktek harus diawali dengan teori atau doktrin. Nah, Roma 11 ayat 36 ini merupakan engsel daripada doktrin, kemudian apa yang harus dipraktekkan sesuai dengan doktrin. Nah, engsel ini mengatakan sebab segala sesuatu, ini segala sesuatu ya, segala sesuatu, termasuk kita, adalah dari Dia. Jadi kita lahir dari Tuhan dan oleh Dia. Dan kita hidup sekarang ini oleh bimbingan Tuhan dan kepada Dia. Dan kita menuju kepada Tuhan. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itulah tujuan hidup kita, untuk memuliakan Tuhan sampai selama-lamanya, karena kita itu dari Tuhan. Dan sekarang kita dibimbing oleh Tuhan. Dan kita menuju kepada Tuhan. Itulah esensi kita. Tujuan kita yang diberikan Tuhan. Nah, kita isi esensi kita dengan eksistensi. Eksistensi ini menyesuaikan dengan esensi kita yang dari Tuhan. Sehingga eksistensi kita menyelaraskan diri dengan esensi kita. Tujuan dan nilai yang Tuhan ciptakan dari awal. Misalnya Bob Buford ini, dia seorang yang sukses, terkenal di Amerika, tetapi dia bilang, bagaimana mungkin aku bisa begitu sukses, begitu beruntung, namun tetap merasa tidak puas hingga membuat frustrasi. Dia sukses secara eksistensi karena esens dia tidak tahu. Sehingga yang memuaskan orang itulah mulai dari mengetahui bahwa kita adalah ciptaan Allah, adalah gambar Allah. Seperti yang kita sudah bacakan. Ya. Yeremia bilang, sebelum aku membentuk engkau, sebelum Tuhan membentuk Yeremia dalam rahim ibunya, Tuhan telah mengenal engkau, Yeremia. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Itulah esensi. Dan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itulah yang disebut, nah ini dia, Bob Buford. Ya. Nah, jadi Nabi Yeremia itu akan menjadi nabi untuk bangsa-bangsa. Itulah eksistensi. Jadi Nabi Yeremia akan menjadi nabi sesuai dengan rancangan Tuhan yang sudah mengkuduskan dia. Baru dia mengisi hari-hari kehidupannya, itu yang disebut eksistensi. Sheila Walsh, nanti coba kasih cari di Google, Sheila Walsh ya. Dia seorang penyanyi, seorang penulis buku, dan penyanyi Kristen ya. Dan dia salah satu staf di kalau di sini TV 700 ya, di Amerika. Nah, dia tulis begini. Suatu pagi, oh ini coba mau kasih masuk Sheila Walsh. Nah, ini Sheila Walsh ya. Nah, dia boleh di YouTube juga, dia nyanyi bagus sekali ya. Nah, ini Sheila Walsh, dia punya cerita begini. Suatu pagi, saya duduk di televisi nasional dengan setelan rapi saya dan gaya rambut yang mengembang. Tetapi, ini pagi ya dia bilang, tetapi malam itu juga saya berada di bangsal eksistensi dia yang dia bentuk untuk menyatakan siapa ini, yang orang tahu siapa ini Sheila Walsh. Itu eksistensi dia, keberadaan dia. Tapi yang psikiater mau cari tahu, kenapa dia yang begitu top, kenapa dia breakdown secara spiritual. Nah, akhirnya Sheila Walsh bilang begini,
Aku menilai diriku berdasarkan apa yang dipikirkan orang lain tentang diriku. Itulah eksistensi. Bruniko dikenal karena eksistensi Bruniko. Hal itu perlahan-lahan membunuhku karena terlalu fokus di eksistensi. Aku menemukan hidupku. Di saat terendah hidupku, aku menyadari bahwa segala hal yang sejati tentang diriku, Tuhan mengetahuinya. Supaya betul-betul eksistensi kita berpadanan dengan esensi kita. Identitas kita sebagai orang yang diciptakan Tuhan menurut gambar Allah. Itulah esensi kita. Dan kita mengisi eksistensi kita yang tanpa sadar lain kali kita terlalu fokus kepada eksistensi kita. Termasuk kita masuk gereja, kita tunjukkan eksistensi kita. Orang yang menunjukkan terlalu banyak di eksistensi kita tanpa sadar, kita jatuh di dalam kesombongan. Ada satu pepatah Cina bilang begini ya, di balik rumah yang besar, ada air mata yang orang luar tidak tahu. Itu terkenal sekali ini pepatah Cina. Yoke tahu pepatah Cina yang mengenai bulu ya. Tapi ini di balik rumah yang besar ada air mata yang orang luar tidak tahu. Jadi begitu kaya, tetapi orang luar tidak tahu ada air mata di dalam rumah yang besar itu. Manusia sengaja dirancang dan diciptakan oleh Allah menurut gambarnya. Itu esensi. Ya. Jadi selain gambar Allah itu ada tujuan dari Tuhan, nilai dari Tuhan, pedoman moral, itulah esens kita. Telah ditetapkan oleh Tuhan bahkan sebelum kita lahir. Nah, setelah kita lahir, eksistensi kita menyesuaikan dengan apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Sehingga orang yang secara Kristen, dia akan berpedoman moral kepada firman Tuhan, mengetahui tujuan dari hidup kita sebagai orang Kristen, yaitu memuliakan Allah. Roma 11 ayat 36 kan mengatakan begini. Yesaya 43 ayat 7 mengatakan, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi Tuhan menciptakan kita untuk kemuliaan Tuhan. Itu tujuan manusia. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Kalau bahasa Inggris, whom I have created for my glory. Jadi siapa yang kuciptakan untuk kemuliaan. Karena dari dia kita diciptakan, oleh dia kita ditopang, kepada dia kita akan menuju kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Itu yang maksudnya esensi kita. Karena kita diciptakan bukan dengan random, bukan dengan asal-asal. Kita dirancang dan diciptakan menurut gambar Allah. Jadi rumah besar itu merupakan eksistensi. Padahal esensi itu air mata. Pernah kita bicarakan mengenai konten dan kontainer. Ya, konten itu isi. Kontainer itu bentuk luarnya. Kita beli tempat tidur yang mewah sekali. Itu kontainer. Tapi apakah bisa menjamin tidurnya? Malcolm Muggeridge, dia seorang British jurnalis dan penulis yang sangat terkenal di zaman itu ya. Dia lahir 1903, meninggal 1990. Dia orang Inggris yang sangat terkenal di zaman dia dan banyak teolog mengutip kata-kata dia karena dia dari ateis menjadi Kristen. Aku bisa menganggap diriku sebagai seorang pria yang relatif sukses. Karena kadang-kadang orang menatapku di jalan. Nah ini Malcolm Muggeridge ya. Nah itu yang dia bilang, itu yang disebut ketenaran atau fame. Ya. Jadi karena orang selalu memandang dia bilang itulah ketenaran yang banyak orang cari. Baru saya, ini yang kedua, frase kedua.
saya bisa dengan cukup mudah untuk masuk ke dalam kategori wajib pajak dengan penghasilan tinggi menurut IRS. Pasti tahu IRS ini, Internal Revenue Service, itu di sini ya, untuk pajak-pajak IRS yang atur ya. Nah, dia salah satu uh, wajib pajak yang tinggi karena penghasilan tinggi. Dia bilang itulah kesuksesan. Jadi dia sudah dapat ketenaran karena orang selalu memandang dia pembayar pajak yang tinggi, itulah kesuksesan. Yang ketiga, dengan sedikit ketenaran, dia bisa masuk ke satu klub yang sangat elit dan menikmati banyak hal di klub itu. Itulah kesenangan. Jadi dia sudah ada ketenaran, saya katakan atau saya tulis yang cukup diperhatikan. Jadi apa yang dia katakan dan dia tulis sangat diperhatikan banyak orang dan memiliki dampak yang signifikan bagi zaman itu. Itulah kepuasan atau pencapaian luar biasa. Tapi apa dia bilang? Namun aku katakan kepadamu sebagai pendengar, dan aku mohon padamu untuk mempercayaiku. Kalikanlah pencapaian-pencapaian kecil. 4 pencapaian ini dia bilang kalikan dengan jutaan. Jumlahkan semuanya. Dan hasilnya tidak berarti apa-apa. Memang hal itu merupakan rintangan yang positif jika dibandingkan setetes air hidup yang ditawarkan Kristus kepada mereka yang haus akan spiritualitas. Siapapun atau apapun mereka itu. Jadi setetes air yang ditawarkan Kristus dikalikan semua apa yang dia capai itu tidak ada bandingannya. Itu pengakuan seorang ateis menjadi orang Kristen. Karena yang dia capai semua ini, eksistensi dia, begitu dia mati, apa? Habis kan? Tanpa bekas. Yang akan berakhir itu esensi dia. Nah, itu yang disebut setetes air dari Kristus. Siapa bisa baca 1 Korintus 10 ayat 31? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Nah, yang paling dasar aja ya, makan, minum, melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Itu tujuan esensi yang ditetapkan oleh Tuhan. Waktu Romo Mangun, seorang sui generalis, karena dia menguasai banyak hal, arsitek lulusan Jerman, Romo dia menguasai mungkin 6 bahasa, dia hak asasi dia perjuangkan, dia penulis novel yang diakui di Asia, pokoknya disebut sui generalis, dia mengetahui banyak hal. Ditanyakan apa hambatan yang paling utama untuk orang-orang yang berrohaniawan. Dia bilang yang paling utama dan paling yaitu untuk menjaga diri kita supaya jangan sombong. Nah, penulis-penulis teologi mengatakan kesombongan itu adalah blind spot kita. Kita tidak tahu. Karena blind spot hanya bisa diterangi oleh firman dan Roh Kudus. Kita tahu ini tidak boleh sombong kita ini. Karena kita diangkat sedikit, waduh, melayang-layang kita. Kemarin saya dengar dari salah satu GKI yang berkhotbah itu Daniel Listio Sigit kalau nggak salah ya. Oh Dia iya, seorang dokter ya. seorang teolog dari Menonit, ya aliran Menonit. Nah, bilang dia bilang salah satu halangan dan yang paling ditakutin oleh para pendeta karena begitu dipuji, waduh, itu namanya manusia setelah waduh Pak Pendeta punya khotbah bagus sekali. Waduh, dia bilang itu
bahaya sekali, bisa terangkat. Agustin bilang begini, malaikat dibuang dari surga karena kesombongan dan manusia jatuh karena kesombongan.